Hello keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apa kabar keluarga jiwaku? Sorry banget ya, akhir-akhir ini nggak upload video karena memang lagi sibuk, ada beberapa kerjaan dan mesti pergi keluar kota juga. Dan sekarang kita akan membahas mengenai konsep numerologi. Kenapa peruntunganku tahun ini berbeda dengan yang tahun kemarin? Oke. Kalau untuk yang belum tahu mengenai numerologi, bisa lihat di playlist TBMT channel mengenai numerologi. Itu banyak video tentang numerologi di situ. Dan kita sekarang akan membahas mengenai hitungan tahun dalam numerologi, dan itu bisa berpengaruh kenapa misalnya tahun ini kenapa kok suasananya beda dengan tahun kemarin. Ini bersifat personal ya, jadinya kita lihat kenapa ya. Oke, bagaimana cara mengetahui? Nah ini ya, TBMT channel mengajak kalian untuk belajar mengenai bawaan tahun ya. Jadi setiap orang itu mempunyai bawaan tahun berbeda-beda. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya yaitu tanggal lahir ditambah tahun sekarang sama dengan hasil. Nah hasilnya itu dijumlahkan hingga menjadi angka dasar. Masih ingat angka dasar itu apa? Kalau yang baru gabung, misalnya nggak tahu angka dasar itu apa, bisa tonton video TBMT yang mengenai numerologi. Di situ dijelaskan angka dasar. Oke. Contohnya dari cara hitungnya yaitu 1993 ditambah 2020 sama dengan 4013. Itu dijumlah 4, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 3, yang hasilnya dimana 8. Jadi tahun lahir 93 di tahun 2020 ini adalah tahun ke-8. Nah apa sih tahun ke-8 itu? Ya jadi kita akan belajar mengenai makna ini secara generalnya ya. Kalau kalian pengen tahu mengenai detailnya, kalian bisa pesan jasa hitung numerologi. Untuk hitungan numerologi only 150 aja. Kalau kalian memang benar-benar pengen tahu numerologi kalian secara detail seperti apa, kalian bisa pesan dan DM melalui IG yang ada di box deskripsi. Oke? Jadi arti dari tahun 8 itu apa? Tahun 8 itu berarti laki ya, angka hoki. 8 itu hoki. Jadi angka infinity ya, tak terbatas. Dan di situ angka 8 berhubungan dengan yang namanya stabil, tenang, damai, beruntung. Nah, biasanya nih orang kalau masuk di tahun 8 bawaannya itu tenang banget, slow motion banget. Intinya nggak suka ambil ribut, nggak suka ambil masalah sama orang lain. Jadi memang bawaan tahun 8 ini sangat-sangat damai ya, seseorang itu sangat damai. Di sisi lain cuannya itu ada, cuan bahasanya cuan. Di sisi lain keuangan itu stabil, meskipun kalian ya pas-pasan. Maksudnya pas-pasan itu gimana ya, kalian itu ngepas ya uangnya, nggak bisa berlebih, nggak berlebih, tapi ada beberapa yang berlebih juga di tahun 8. Jadi memang bawaan dari kalian juga, terserah itu mungkin kalian sedang membuka bisnis atau apa, di tahun 8 itu pasti akan memuncak ya, seperti itu. Oke, kita bahas dari makna yang nomor 1. Kalau kita masuk ke tahun 1, jadi tahun 1 itu semua itu akan tercapai atau memulai dari awal. Jadi meskipun kalau dijumlah hasilnya itu 10, tetap kita ngelihatnya tahun 1. Jadi orang dengan bawaan tahun 1 biasanya semuanya tercapai.
terus mengulang dari awal lagi fase, biasanya seperti itu, ya kan? Terus untuk yang tahun kedua, kesedihan atau lemah, biasanya ini sih berhubungan dengan sakit, banyak sakit. Nanti di tahun 2 mungkin ada patah hati, yang sangat patah hati, atau mungkin rasa kesedihan yang amat sangat, entah itu ditinggal orang yang dicintai, keluarga, atau apa. Ditinggal dalam artian meninggal dunia atau sesuatu ya, pokoknya hal yang sedih-sedih lah. Tahun kedua itu berhubungan dengan itu. Dan juga hal yang membuat kita menjadi sedikit merasa lemah. Nah, tahun 2 itu masuknya bawaannya seperti itu. Itu terjadi pada semua jiwa, entah itu jiwa muda, entah itu jiwa tua, sama saja. Semua merasakan yang namanya hitungan tahun dari tahun 1 sampai tahun 9. Oke. Dan yang ketiga, tahun ketiga, jika seseorang memasuki tahun ketiga ini cenderung lebih ke aksi. Terkadang orang itu melakukan pemberontakan. Jadi kadang ada orang-orang yang lebih banyak ngomong, lebih aktif ngomong, iya, terus lebih melakukan aksi juga, iya, berisi seperti pemberontakan. Maksudnya pemberontakan itu di tahun, misalnya kalian kenal dia di tahun kedua, dia yang lemah lembut, tiba-tiba kalian seiring berjalannya waktu kalian mengenal dia di tahun berikutnya udah beda. Maksudnya beda di sini itu dia conditionally-nya menjadi sedikit memberontak, membangkang, seperti itu. Karena itu di tahun 3. Biasanya orang di tahun 3 ini lebih aktif. Orang yang masuk di tahun 3 itu dia akan lebih aktif dalam hal aksi ataupun dalam hal berbicara, seperti itu. Atau bahkan dia akan lebih seperti lebih ke agamis kayak gitu ya, seperti itu. Karena 3 itu berhubungan dengan suara Tuhan. Jadi mungkin dia lebih mendengar atau mencari yang namanya suara Tuhan gitu. Terkadang lebih agamis, nggak kayak biasanya. Oke. Kalau seseorang memasuki tahun keempat, nah orang ini pasti yang pertama itu kestabilan. Dia pasti akan stabil, hampir sama dengan orang masuk tahun 8. Tapi bedanya di sini, orang 4 ini sedikit di atas awan. Jadi dia merasa kayak di tarot, kalau di tarot kan ada The Emperor. Nah, ini hampir sama nih. Kalau orang tahun keempat, dia merasa dia itu The Emperor, dia itu rajanya. Jadi merasa di atas awan. Karena kenapa? Hidupnya selama tahun keempat itu stabil. Dalam segi finansial, dalam segi apapun itu, karir atau apa, itu lebih stabil. Atau bahkan bisa sebaliknya. Kalau orang masuk tahun keempat, tapi sih jarang ya, kebanyakan sih orang masuk tahun 4 itu lebih banyaknya kestabilan dan orang merasa di atas awan, karena apapun itu tercapai di tahun keempat. Sebenarnya di tahun-tahun yang lain juga bisa tercapai, tapi di tahun keempat itu spesial, lebih spesial. Dia hampir sama seperti tahun 8, karena kan 4 pun itu separuh dari 8. Oke, seperti itu. Dan yang kelima, jika seseorang masuk di tahun kelima, dia itu biasanya 5 itu adalah simbol dari kebebasan ya. 5 itu simbol dari kebebasan. Nah, di sini biasanya orang masuk tahun kelima itu pengen banget yang namanya sebuah kebebasan. Jadi dia itu ketika masuk tahun kelima, dia merasa pasti akan ada muncul. Misalnya kalau dia kerja, itu ada peraturan-peraturan yang nggak masuk akal dan sangat mengekang. Seperti itu. Karena saya juga pernah merasakannya. Ini pengalaman pribadi ya. Saya masuk ke tahun 5 itu di tempat kerja, ada aja entah itu peraturan tidak masuk akal dan hanya berlaku ketika saya bekerja di situ dan saya memasuki tahun kelima. Tahun berikutnya itu peraturan sudah nggak ada. Nah, itu tahun 5 itu seperti itu. Oke. Terus tahun ke-6. Tahun ke-6.
tahun ke-6 itu biasanya orang lebih ke kayak bucin ya, cinta-cintaan. Terkadang punya pacar satu itu nggak cukup. Orang yang masuk tahun ke-6 itu rawan untuk yang namanya selingkuh. Karena apa? Pasti ingin bawaannya cinta-cintaan, bawaannya pengen manja, entah itu cowok, entah itu cewek ya. Terlepas dari maskulin atau feminim, tetap bucin. Pengennya sayang-sayangan kayak gitu. Banyak uang? Iya banyak, karena di tahun ke-6 itu kalian akan pintar atau pandai yang namanya mengontrol uang. Tapi ya itu tadi, karena 6 itu berhubungan dengan perasaan, kalian itu sepertinya duit ada, pasangannya itu mungkin pasangan kalian sibuk atau apa, itu rawan untuk yang namanya selingkuh. Atau kalau yang single, kalian itu akan mendapatkan banyak gebetan dan tidak cukup dengan satu saja, kayak gitu. Oke, tahun ke-7. Kalau orang masuk di tahun ke-7, biasanya itu bawaannya pengen tengkar. Kayaknya tuh ngelihat semua orang bawaannya pengen ngajak kita tengkar. Itu tahun ke-7. Karena apa? 7 itu kan angka spiritual. Nah, 7 itu hubungannya dengan pelin-pelan. Dan di 7 ini, seseorang biasanya belajar untuk lebih mengenal diri sendiri atau introspeksi diri. Tapi jarang. Karena apa? Di sini itu nanti di tahun ke-7 itu biasanya orang dihadapkan dengan orang-orang di sekitar yang sebenarnya udah dekat. Dan mereka itu bawaannya pengen ngajakin ribut aja. Dan di tahun 7 ini biasanya seseorang itu akan meninggalkan musuh. Pasti selalu ada meninggalkan musuh di tahun 7 ini. Oke? Karena bukan saya aja, ada beberapa teman yang sama halnya ketika mereka memasuki tahun ke-7, padahal awalnya mereka baik-baik dengan satu orang itu, setelah masuk tahun ke-7 mereka sedikit ada masalah dengan orang-orang itu dan cenderung untuk tidak berkomunikasi lagi. Tapi setelah tahun 7 lewat, biasanya masuk tahun 8. Nah, tahun 8 kan kebalikannya, stabil, lebih tenang, damai. Nah, disitulah orang-orang itu pasti akan berdamai dengan kita. Kalau mereka pengen berdamai, tapi kalau enggak ya udah selesai. Dan itu kita memang harus kembali lagi melihat ke dalam diri lagi. Kita harus bersikap seperti apa. Oke? Tahun ke-8 ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Orang dengan masuk ke tahun 8, mereka akan lebih stabil, lebih tenang, damai, dan hokinya besar. Meskipun mereka tidak kerja, terkadang itu ada aja rezekinya. Karena saya pun merasakan hal itu di tahun ke-8 ya. Oke. Yang berikutnya adalah tahun ke-9. Ini yang terakhir, tahun ke-9. Karena setelah 9 adalah 10. 10 nanti balik lagi ke tahun 1. Oke. Di tahun 9. Nah, di tahun 9 ini biasanya orang itu pengen ngerasain apa-apa itu serba cepat. Rasanya pengen kabur aja. Karena 9 berhubungan sama jalan-jalan ya. Dan di tahun 9 ini seseorang itu akan belajar banyak hal. Karena apa? 9 itu kan artinya adalah angka dasar tertinggi ya. 9 itu angka dasar tertinggi yang dimana seseorang biasanya akan merasa bahwa sesuatu hal itu harus sempurna ya. Nah, dengan cara menuju kesempurnaan itu bagaimana sih? Nah, seseorang di situ akan banyak belajar. Jadi, tahun 9 orang itu pasti akan banyak belajar hal. Seperti contohnya saya mulai merasakan tahun 9 itu saya mulai untuk banyak belajar seperti fokus terhadap apa yang saya geluti ya, seperti itu. Nah, di tahun 9 ini orang yang masuk tahun 9 ini orangnya nggak sabaran, ingin semua serba cepat, belajar, terus mereka itu di situ lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri lagi. Dengan kecepatannya dia melihat lagi. Seperti itu. Untuk perhitungan tahun ini dan artinya tahun ini sangat berguna untuk kalian ketika kalian mungkin merasa kok cuanku di tahun ini nggak terlalu baik ya. Nah, itu. Dan ini bisa digunakan untuk antisipasi memasuki kalian itu tahun keberapa. Seperti itu.
Kalau untuk lebih jelasnya, kalian bisa DM di IG saya yang ada di box deskripsi, dan di situ kalian bisa minta tolong untuk hitungkan. Tapi ya namanya kita saling tolong menolong, oke? Tahun lahir itu memasuki hawa, misalnya kita kan peralihan dari tahun kelima ke tahun keenam. Biasanya tahun kelima itu puncaknya di bulan 5 Mei. Kalau tahun 1 berarti puncaknya di 1 atau bulan 10. Nah, seperti 2 nanti puncaknya di 11, bulan 11. Seperti itu. Kalau di 3 puncaknya di tahun yang berikutnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau tahun 6 nanti puncaknya di bulan 6. Itu merasakan banget bucinnya. Kalau di tahun 7 nanti puncaknya di bulan 7 Juli. Nanti kalau tahun 8 puncaknya itu di bulan Agustus, puncak kestabilannya. Sedangkan kalau tahun 9 puncaknya itu di 9. Nah, biasanya orang yang sudah masuk ke tahun berikutnya itu terasa ketika sudah masuk bulan Oktober. Jadi misalnya nih, saya di tahun 2020 ini masuk tahun 8. Nah, di bulan Oktober ini saya sudah merasakan hawa dari tahun 9. Saya di sini tuh udah mulai nggak sabaran. Pesen makanan dari online pun juga harus cepet-cepet, harus cepet nyampe. Itu kerasa banget. Seperti itu. Oke? Bila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.